Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kembali kita beribadah pada pagi ini dengan penuh sukacita. Kami percaya kita semua dalam keadaan yang baik karena kita sudah diberkati Tuhan. Dan biarlah pada pagi ini kita masuk dalam hadirat Tuhan, kita memuji menyembah Tuhan, dan sebelumnya mari kita satu dalam doa. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus, segala puji, hormat, syukur, kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami bersyukur untuk pagi ini Tuhan, kami sudah diberkati Tuhan. Bahkan pada pagi ini Bapa, kami boleh Tuhan masuk dalam hadirat Tuhan, memuji menyembah Tuhan, bahkan mendengarkan isi hati Tuhan. Sebentar kami akan memulai ibadah kami, Tuhan berkati ibadah kami. Dan kami percaya orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapatkan kekuatan yang baru. Terima kasih Bapa. Kami siap Tuhan untuk memuji menyembah Tuhan, bahkan mendengarkan firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari sama-sama katakan amin. Haleluya. Mari kita sembah Tuhan, siapkan hati kita. Kita masuk dalam hadirat Tuhan karena kita percaya Tuhan ada di bait sucinya. Haleluya. Bait kudusnya, saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya. Mari kita berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Mari sama katakan, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi baitku, dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku damba hanya kemuliaan-Mu. Mari kita ulangi dari pertama. Kita percaya Tuhan hadir di bait kudusnya. Dia sedang melawat saudara dan saya pada pagi ini. Kita percaya Allah hadir bersama-sama dengan kita. Haleluya. Mari sama-sama katakan, Tuhan hadir di bait kudusnya. Tuhan hadir di bait kudusnya, saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya. Mari sama-sama katakan, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi baitku, dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku damba hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu, hadirat-Mu, kami percaya hadirat-Mu atas setiap kami Tuhan. Engkau memenuhi setiap kami Bapa.
Kudus-Mu penuhi baitku, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku damba hanya kemuliaan-Mu. Oh haleluya, haleluya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat Kudus-Mu penuhi baitku, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku damba hanya kemuliaan-Mu. Yang ku damba, yang ku damba hanya kemuliaan-Mu. Yang ku damba hanya kemuliaan-Mu. Mari kita siapkan hati, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan. Kami percaya hadirat-Mu atas setiap kami Bapa. Engkau melawat setiap anak-anak-Mu, Engkau melawat setiap umat-Mu pada pagi ini Bapa. Kami percaya Tuhan bahwa Tuhan mengasihi setiap kami. Pada pagi ini Tuhan, kami akan mendengarkan isi hati-Mu Bapa. Berbicaralah bagi setiap pribadi demi pribadi pada pagi ini Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa firman-Mu akan mengubah setiap kami, akan membuat kami lebih lagi kuat Tuhan. Bahkan kami akan lebih mengerti akan cinta Tuhan, dan bagaimana kami juga boleh mengasihi sesama kami ya Bapa. Berbicara atas siap kami Tuhan. Kami siapkan mendengar firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang siap mendengarkan firman Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Haleluya. Shalom, jemaat Tuhan kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita ada di hadirat Tuhan untuk mendengarkan sabda firman-Nya. Pagi ini kita mau merenungkan firman Tuhan dari Efesus pada pasalnya yang keempat. Kitab Efesus pasalnya yang keempat. Ayatnya yang ke-30 sampai ayatnya yang ke-32. Hanya 3 ayat dan saya akan bacakan kepada kita. Begini firman Tuhan. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Dari firman Tuhan ini kita mau merenungkan tema pada minggu kedua ini, menyelesaikan konflik dengan cara yang baik dan benar. Menyelesaikan konflik dengan cara yang baik dan benar. Cuma Tuhan kekasih Tuhan, ketika Rasul Paulus ada di kota Efesus, masalah ini sudah ada. Di ayat yang ke-31 dikatakan segala kepahitan ada. Kegeraman, kemarahan, pertikaian, garis bawah ini konflik. Dan dikatakan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Bapak Ibu, berkonflik itu dosa, itu kejahatan. Dan hari ini ketika kita mendengarkan firman Tuhan ini, bagaimana cara menyelesaikannya kalau konflik itu sudah ada? Mari kita lihat 3 cara yang indah menurut Yesus. Ya, ini Alkitabiah. Dan memang harus kita lihat nasihat Tuhan Yesus untuk kita menyelesaikan persoalan. Yang pertama,
Menyelesaikan konflik dengan cara yang baik dan benar. Yang pertama, di bawah 4 mata. Nah ini dia. Di bawah 4 mata. Jadi Matius pada pasalnya yang ke-18, Injil Matius pasal 18, coba kita lihat di sana, ayatnya yang ke-15, Injil Matius 18 ayat 15, Yesus bilang begini, apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Jadi yang pertama kita harus lakukan, ini bisa dilakukan semua orang. Selesaikan persoalan konflik itu di bawah 4 mata. Kalau ini masalah keluarga, ini masalah suami istri, sangat mudah. Mengapa? Suami istri ini bisa menyelesaikan ya di bawah 4 mata. Ada nasihat bagus katanya kalau bertengkar suami istri konflik, janganlah anak-anak dengar, janganlah orang tahu gitu. Nah betul, selesaikan di bawah 4 mata. Suami istri bisa bicara dari hati ke hati. Ya, suami istri bisa memberikan sebuah perhatian untuk apa yang sedang terjadi, lalu sama-sama bicarakan, komunikasikan. Persoalan ini bisa selesai. Tetapi yang saya lihat kebanyakan justru ketika ada masalah dalam keluarga, ada persoalan, mereka cari jalan pintas, apa itu? Bercerai. Padahal kalau kita sudah mendengarkan firman Tuhan betapa Allah sangat menghargai yang namanya lembaga perkawinan, maka Yesus datang, mujizat pertama yang dilakukan di dunia ini adalah mujizat air berubah menjadi anggur. Di mana? Di dalam pernikahan di Kana di Galilea. Yesus konsen dengan persoalan yang ada di dalam rumah tangga, dalam keluarga. Maka kalau ada masalah dalam kehidupan rumah tangga atau suami istri, harus selesaikan di bawah 4 mata. Langkah selanjutnya mau tidak mau bawa itu di dalam doa. Kalau dua-duanya sudah saling minta maaf dan menyadari kesalahannya, ayo suami istri berdoa. Dan jangan ungkit-ungkit lagi itu persoalan kalau ada pertengkaran, ada konflik di kemudian hari. Sudah tanam kubur dan itu Yesus menjadi saksinya. Yesus yang mendengar pengakuan kita dan selesai masalah itu dalam doa. Maka menyelesaikan konflik dengan cara yang baik dan benar. Baik dan benar menurut siapa? Menurut Yesus. Di bawah 4 mata. Kalau masalah itu sudah selesai, maka suami istri bisa langgeng. Hidup dalam rumah tangga yang diberkati Tuhan. Ya, saya ada pantun satu ini buat suami istri. Burung layang-layang, burung kakak tua, mari baku sayang sampai tua. Itu kan. Jangan cuma pas bulan madu saja, ya awal-awal pernikahan, bulan madu terus lama-lama madunya hilang, tinggal bulan-bulanan. Bahaya, rumah tangga seperti ini tidak akan kuat. Kenapa? Ada masalah, lari dari rumah. Tidak bisa begitu. Yang ada adalah selesaikan di bawah 4 mata. Baik, jemaat Tuhan kekasih Tuhan, itu yang pertama. Menyelesaikan konflik dengan cara yang baik dan benar. Yang kedua, ternyata di bawah saksi perkara. Wow, di bawah saksi perkara. Mana dia? Saya mau ajak kita kembali melihat pada Injil Matius pasal 18 ayatnya yang ke-16. Karena di sana Yesus bilang begini, jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi perkara itu tidak disangsikan. Jadi ini menjadi hal yang konkret bisa dilakukan oleh gereja Tuhan dalam menyelesaikan konflik dengan cara yang baik dan benar. Saya bersyukur kalau kita sudah memperingati Hari Pentakosta dan kita dapat urapan Roh Kudus.
ayat 30 kembali kepada Efesus pasal 4 ayat 30 tadi yang saya sudah bacakan, kita sudah dengar. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Kalau Roh Kudus ada di dalam kita dan Yesus menasihatkan jangan dukakan Roh Kudus, itu saksi loh. Ya. Maka mari kita ada persoalan waktu itu terjadi, jangan bilang oh ini masalah kecil, udahlah biarkan saja. Loh, lama-lama itu menjadi bom waktu dan akan menjadi sesuatu yang menghancurkan kita di kemudian hari. Tetapi ketika kita membawa perkara ini di hadapan Tuhan, libatkan Yesus di dalamnya. Lalu ketika masalah tidak selesai juga di bawah 4 mata, mari dibawa kepada saksi perkara. Saya jadi ingat, ya 16 tahun jadi gembala sidang, entah berapa banyak jemaat yang sudah ya dinikahkan dan mereka, ya setiap kita kalau menikah di gereja ada saksi pernikahan. Nah coba itu difungsikan. Orang-orang yang menjadi saksi pernikahan kita coba dipanggil, diajak bicara. Jangan tiba-tiba tidak terdengar kabar, loh kok udah bercerai. Saksinya pada waktu pernikahan itu juga tidak tahu kalau mereka sudah bercerai. Nah inilah bukan hanya gereja menjadi saksi, tetapi pihak daripada mempelai pria atau wanita juga punya saksi. Dan orang-orang inilah yang harus juga dilibatkan dalam perkara yang terjadi atau konflik yang terjadi di antara suami istri. Karena ini khotbah tentang keluarga, menyelesaikan konflik di dalam rumah tangga atau keluarga atau suami istri, ini harus dengan cara yang baik dan benar, dibawa saksi perkara yang tahu betul apa perkaranya. Ya, wah orang luar jangan tahu dong pendeta, ini kan masalah keluarga, ini kan masalah rumah tangga, masa orang lain harus tahu? Kalau menurut saya pendeta yang menikahkan kamu harus tahu perkaramu. Daripada tiba-tiba kamu sudah tidak lagi bersama-sama, sudah tidak lagi suami istri, pendeta yang menikahkan itu tanggung jawabnya di mana? Penting. Bila perlu sebelum bercerai lapor dulu sama gembala sidang. Walaupun gereja tidak mengeluarkan surat cerai, tetapi minimal dia tahu bahwa ada rencana suami istri mau berpisah. Ini tidak bisa tidak. Semua jemaat saya himbau, engkau punya masalah persoalan, ada saksi selain Roh Kudus, yaitu gembala sidang yang pernah tumpang tangan di atasmu dan memberkati pernikahanmu. Datang, cari dia. Kalau tidak ada, baru cari pendeta yang lain, boleh. Untuk apa? Counseling. Counseling rumah tangga. Jangan sampai iblis ambil keuntungan di dalam persoalan ini. Memang ngomongnya sih bagus. Oh jangan sampailah masalah rumah tangga diketahui orang. Kan gak enak, malu. Apalagi pendeta tahu. Loh, bagus ngomongnya, tapi gak sesuai. Tiba-tiba ada di Facebook. Tiba-tiba di medsos dia sudah beberkan semua di situ. Itu persoalan jangan sampai ke dalam ranah yang luas. Tetapi selagi masih bisa diselesaikan, menyelesaikan konflik ini secara baik dan benar menurut Alkitab, menurut firman Tuhan. Yesus bilang dibawa saksi perkara. Panggil. Saya melihat kalau Ananias dan Safira, contoh di Alkitab, di kitab Kisah Para Rasul, ketika mereka punya konflik batin yang luar biasa, suami istri tidak bisa menyelesaikannya. Dan yang terjadi justru mereka mati hari itu juga karena apa? Mendukakan Roh Kudus, membohongi Roh Kudus. Mati. Hanya dalam jangka waktu berapa jam? Suami mati dulu baru istri menyusul. Jangan sampai juga kita mati rohaninya. Mati ya rasa terhadap pasangan kita, bahkan di dalam hubungan orang tua dan anak-anak menjadi dingin, kasih itu menjadi tawar, tidak ada apa-apa lagi.
Tetapi mari kita lihat firman Tuhan. Tadi sudah dibacakan ayat 32 juga. Saya mau bacakan lagi sekali lagi buat kita. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain. Di Efesus pasal 4 tadi ya, ayat 32. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain. Penuh kasih mesra dan saling mengampuni. Nah ini dia. Bagaimana bisa saling mengampuni kalau tidak ada keterbukaan? Keterbukaan adalah awal pemulihan. Jadi kalau mau dipulihkan rumah tanggamu, keluargamu, terbukalah satu dengan yang lain. Bangun komunikasi. Penting komunikasi itu. Kenapa? Ini masalah bisa diselesaikan dengan baik-baik. Tidak harus marah-marah, tidak harus ada jatuh korban. Seperti Ananias dan Safira. Itu suami istri punya masalah besar. Ya. Tetapi ketika dia tidak datang dan tidak diselesaikan di hadapan Tuhan, mati. Kedua-duanya mati. Kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jemaat sekalian, kalau di pernikahan, ya puji Tuhan, tahun ini saya merayakan ulang tahun pernikahan yang ke 24 tahun. Dan saya betul-betul menyadari bahwa seorang suami harus banyak-banyak memberi telinganya. Nanti istri akan memberi hatinya. Jadi saya mau kasih pantun dulu. Jangan lupa bilang cakep ya. Ini dia pantunnya. Indomie diberi tulang iga. Cakep ya kan? Putri bupati makannya menikmati. Suami memberi saja telinga, istri pasti memberi hati. Amin. Cakep. Nah yang paling rusak di rumah tangga itu kenapa? Istri punya banyak kata yang harus dia lontarkan, tetapi suami tidak mau memberi telinga untuk mendengarnya. Yang terjadi adalah dia curhat kepada orang lain. Ya, suami tidak mau memberi telinganya untuk mendengar ocehan istrinya. Sudah dengar saja. Ketika engkau memberi telingamu, dengar para bapak-bapak, para suami, istri akan memberi hati kepadamu. Dan masalah selesai, persoalan selesai. Puji Tuhan, haleluya. Hal yang ketiga yang terakhir jemaat kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Menyelesaikan konflik dengan cara yang baik dan benar menurut firman Tuhan. Yang ketiga adalah di bawah suara jemaat. Di bawah suara jemaat. Karena setelah Yesus, jemaat dipercayakan untuk saling memperhatikan, saling mendoakan, saling mengingatkan, saling menasihati, saling memberkati satu dengan yang lain. Masih pada nasihat Yesus. Di dalam Matius pada pasalnya yang ke-18, kita lihat di sana, Injil Matius pasal 18 ayat 17, apa kata Yesus? Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada siapa? Jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Selalu dibilang pemungut cukai itu orang berdosa. Ya. Yesus menasihatkan bawa soal ini kepada jemaat. Artinya apa? Lebih banyak orang yang kemudian tahu persoalan ini. Siapa tahu dari orang banyak itu ada solusinya, ada jalan keluarnya. Gitu kan? Jadi ada yang kita dengar begini. Oh, di dunia ini ada 3 kekuatan utama. Uang, jabatan, dan massa atau rakyat gitu. Nah, saya tidak mau bahas soal uang atau jabatan, tapi kekuatan massa. Ya, penting ini. Ya, ketika orang banyak sudah menolong kita untuk mengangkat kita dari persoalan, pasti bisa. Dan dalam hal ini Yesus bilang, kalau bisa dibawa perkara ini, soal ini atau konflik ini kepada jemaat yang lain, silakan gumuli bersama dan keluar dari persoalan itu. Dalam gereja, dalam hidup berjemaat,
pasti ada konflik. Tetapi dengan hikmat Tuhan, ya gembala sidang bisa membawa di bawah 4 mata. Amin. Bisa membawa persoalan ini di bawah saksi perkara. Beberapa orang lah ayo kumpul, lalu persoalan apa sih yang ada, konflik apa sih bisa dipecahkan bersama, ayo pecahkan. Kalau nggak bisa juga libatkan rapat jemaat. Ini yang terjadi di gereja-gereja tertentu, ada 1 tahun 1 kali rapat jemaat. Pleno, seluruh pengurus gereja dengan seluruh jemaat yang sudah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dengan bahasa sudah dewasa rohani. Ya, mereka kumpul. Lalu apa? Membicarakan banyak hal yang terjadi. 1 tahun 1 kali saja. Tetapi dari situ gereja menjadi sehat. Kenapa? Karena ada banyak persoalan. Bukan hanya persoalan rumah tangga. Bukan hanya masalah pelayanan. Bukan hanya konflik yang terjadi di antara hamba-hamba Tuhan yang bisa diselesaikan pada pleno itu atau rapat itu. Tetapi Tuhan hadir dan memulihkan seluruh jemaat. Untuk apa? Lebih mengasihi Tuhan Yesus. Haleluya. Nah ketika ini terjadi bahwa kita melihat betul nasihat Yesus untuk menyelesaikan konflik dengan cara yang baik dan benar. Jangan ragu-ragu. Libatkan Tuhan Yesus di dalamnya. Ingat, keluarga kuat, gereja kuat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Saya mau berdoa untuk supaya kita baik suami istri, keluarga, rumah tangga yang bermasalah. Engkau konflik sekian lama, saudara bersaudara, kakak beradik. Engkau tahu bahkan anak kembar pun seperti Esau dan Yakub, pertengkaran itu ada, konflik itu ada. Tapi semua bisa diselesaikan kalau perkara itu dibawa kepada Yesus Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba mau berdoa Tuhan untuk setiap jemaat-Mu Tuhan yang mendengarkan berita kebenaran firman Tuhan ini, Injil keselamatan ini, good news, kabar baik ini, bahwa ketika kami hidup di dalam Tuhan, kami melibatkan Tuhan Yesus, kami dapat menyelesaikan semua konflik dengan cara yang baik dan benar. Kami tidak arogan karena kami tahu bahwa Roh Kudus menolong kami untuk mampu menyelesaikan, keluar dari masalah demi masalah, dan kami hidup semakin hari semakin mengasihi Tuhan dan sesama. Bapa, hamba berdoa Tuhan pada mereka yang berkonflik, biar mereka ketika mendengarkan firman Tuhan ini, selesai pemberitaan firman Tuhan ini, selesai ibadah ini, mereka boleh berdamai satu dengan yang lain, membawa perkara persoalan konflik mereka di hadapan Tuhan dan selesai di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan penuhilah mereka dengan damai sejahtera, sukacita, pemulihan yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terpuji-pujilah nama-Mu kekal selamanya. Dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa supaya setiap firman Tuhan termeterai dalam hati dan pikiran kami, dan Roh Kudus memampukan kami untuk melakukannya. Haleluya, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Puji nama Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang luar biasa. Dan pada pagi ini kita percaya kita semua sudah saling mengasihi, saling menghormati, bahkan saling mencintai satu dengan yang lain. Seperti tadi firman Tuhan, bahwa kasih Tuhan menyertai setiap kita. Dan saya percaya pada pagi ini sudah tidak ada konflik lagi di dalam keluarga kita, baik suami, istri, anak-anak. Kita semua hidup di dalam damai Tuhan. Untuk itu kami mengajak untuk kita memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Mari kita sembah Tuhan, kita puji nama Dia. Haleluya. Mari kita menari buat Tuhan, kita memuji buat Tuhan. Kami undang jemaat untuk bangkit berdiri. Haleluya. Kita mau masuk gerbang Tuhan. Haleluya. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian. Haleluya. Bersuka di hadirat, nyanyi besarkan agung nama
tarian. Haleluya. Semua makhluk di bumi di surga dengan senap hati naikkan pujian, sebab Tuhan baik. Mari sama-sama katakan, sebab Tuhan baik. Yes, Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, oh, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Haleluya. Yesus Kristus Allah Tuhanku, pencipta segalanya, datang sujud di hadapannya. Angkat tanganmu, naikkan pujian, sebab Tuhan baik. Mari sama-sama katakan, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Oh, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Mari kita muliakan nama Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kita bersuka cita. Dan kita pada pagi ini kita akan berdoa syafaat. Mari kita siapkan hati kita untuk doa syafaat. Dan kita akan menerima berkat daripada Tuhan melalui hambanya. Haleluya. Puji Tuhan. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita masuk di dalam doa syafaat sekaligus doa berkat. Bapa Surgawi, hamba-Mu telah mendengar firman bersama dengan sidang jemaat-Mu. Bagaimana Engkau berkata menyelesaikan konflik yang benar. Di dalam berbagai kehidupan rumah tangga, seringkali kami mengalami konflik. Tetapi Tuhan, pada hari ini kami telah menerima firman Tuhan, di mana kami diberkati untuk menyelesaikan konflik sesuai dengan firman-Mu. Sehingga kami boleh dipersatukan kembali Tuhan di dalam rumah tangga Kristiani. Memberkati hamba-Mu Bapak Pendeta Raymond yang telah menyampaikan firman Tuhan pada hari ini. Tuhan memberkati keluarga, Tuhan memberkati istri anak-anak, Tuhan memberkati pelayanannya Tuhan. Engkau pakai Bapak Pendeta Raymond lebih lagi Tuhan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Hamba-Mu secara khusus berdoa untuk jemaat-Mu yang mungkin hari-hari ini Tuhan dalam rumah tangga mereka sedang dilanda oleh berbagai macam permasalahan. Baik itu hubungan yang tidak harmonis antara suami istri pasangan. Baik itu hubungan antara orang tua dan anak, menantu dan mertua. Tuhan, Engkau datang ke dunia ini untuk merestorasi keluarga. Engkau menyatakan mujizat-Mu di Kana bahwa memperbaiki perkawinan itu menjadi target utama, di mana keluarga harus memiliki kasih. Hamba-Mu secara khusus berdoa, di dalam nama Tuhan Yesus, nyatakan kuat kuasa-Mu Tuhan,
untuk sidang jemaat-Mu yang saat ini sedang dilanda oleh berbagai persoalan rumah tangga. Engkau pererat, Engkau persatukan, kami patahkan, kami hancurkan segala kuasa-kuasa iblis kegelapan yang melanda rumah tangga jemaat-Mu pada saat ini. Aku perintahkan Kau keluar dari rumah itu, dari pasangan suami istri, dari orang tua dan anak, dari mertua dan menantu. Bagi Engkau tidak ada yang mustahil. Engkau pererat, Engkau persatukan, sehingga tercipta surga kecil di tengah-tengah rumah tangga kami Tuhan. Kami berdoa untuk yang sakit Tuhan jamah dan Tuhan sembuhkan. Kami berdoa yang terikat Tuhan bebaskan. Yang berbeban berat mendapat kelegaan di dalam nama Tuhan Yesus. Pada masa-masa seperti ini, hamba-Mu secara khusus berdoa untuk rencana new normal yang dicanangkan oleh pemerintah. Tuhan, kami berdoa supaya sesegera mungkin pemerintah mengeluarkan satu peraturan di mana kami boleh beribadah secara bebas Tuhan, untuk memuliakan nama Tuhan. Di lain pihak Tuhan, penularan COVID-19 ini boleh terus turun ditekan di negara kami bangsa Indonesia ini, sehingga kami boleh beribadah dengan baik, dengan sehat, dengan kemuliaan Allah Bapa di surga, kami boleh memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Ajarkan kami untuk doa seperti apa yang Tuhan ajarkan melalui doa Bapa kami. Mari saudara-saudaraku, kita berdoa sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Tuhan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari saya mengundang Bapak Ibu Saudaraku bangkit berdiri, bukalah hatimu, bukalah imanmu untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan Yesus berkata, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Karena itu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kiranya damai sejahtera Allah dari Allah Bapa yang di surga yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu. Kasih setia dari Kristus Yesus Tuhan dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai saudara mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Gelombang badai